Mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu, mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Surat An-Nisa ayat 157. Sesuai judul, video kali ini membahas mengenai fakta seseorang yang menjadi penyerupaan terhadap pribadi Yesus. Bukti penyerupaannya tentu bukan berupa foto, sebab saat itu tidak ada foto. Tetapi penyerupaan dalam bentuk lain, dan itu ada di dalam Bible. Kita mulai dengan penyerupaan pertama, yaitu penyerupaan nama. Ternyata yang memiliki nama Yesus tidak hanya Yesus Kristus saja, tapi ada orang lain yang namanya juga serupa, dan dia adalah seorang penjahat yang sangat terkenal. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Matius pasal 27 ayat 16. Kemudian pada kitab Markus, dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara, bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Markus pasal 15 ayat 7. Selanjutnya pada kitab Lukas. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara, berhubung dengan suatu pemberontakan, yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan. Lukas pasal 23 ayat 19. Jadi ternyata di saat yang bersamaan, waktu Yesus Kristus ditahan, ada juga orang yang namanya Yesus, dan dia adalah Yesus Barabas. Bang, tapi pada surat Markus dan Lukas tidak disebutkan nama Yesus, kenapa ini dijadikan rujukan juga? Tentu saja tetap menjadi rujukan, memangnya Barabas yang mana lagi, kalau bukan Yesus Barabas seperti yang tertulis pada Matius pasal 27 ayat 16. Oke guys, jadi sudah ada 3 rujukan dari 4 kitab kanonik yang mengkonfirmasi adanya seseorang yang namanya serupa dengan nama Yesus Kristus, dan dia bernama Yesus Barabas. Penyerupaan kedua, penyerupaan julukan atau gelar. Penyamun tersebut bernama Yesus, dan julukan penyamun tersebut adalah Barabas. Barabas berasal dari bahasa Aram yang berarti anak bapa, terdiri dari 2 kata, yaitu bar, yang berarti anak, dan aba yang berarti bapa. Mengenai makna Barabas yang berarti anak bapa, Anda bisa kunjungi link referensinya di deskripsi. Jadi antara Yesus Kristus dengan Yesus penyamun sama-sama memiliki julukan sebagai anak bapa. Lanjut ke penyerupaan ketiga. Penyerupaan status, yaitu sama-sama berstatus sebagai tahanan. Kedua orang ini yang sama-sama bernama Yesus, memiliki status yang sama, yaitu sama-sama sebagai tahanan. Sampai di sini, apakah ini masih bisa disebut sebagai kebetulan? Atau ada suatu rencana Tuhan kepada Yesus Kristus? Orang bisa saja bernama sama, dan di saat yang sama, tapi dalam kondisi yang berbeda, misal Yesus Kristus dalam kondisi ditahan, sedangkan Yesus Barabas sedang berjualan bakso, Untuk memanfaatkan situasi ramai saat itu. jika seperti ini, maka skenario pertukaran 2 orang yang bernama Yesus akan semakin jauh dari kata mungkin. Tapi tidak, justru Yesus Kristus dan Yesus Barabas dalam kondisi yang serupa, yaitu sama-sama sebagai tahanan. Lanjut ke penyerupaan keempat, penyerupaan waktu dan lokasi penahanan. Seorang penyamun dan penjahat terkenal yang bernama Yesus Barabas tersebut, ditahan di hari yang sama dan di lokasi yang sama, saat Yesus Kristus juga ditahan. Jika hari dan lokasinya berbeda, maka menjadi mustahil untuk terjadinya skenario pertukaran 2 orang yang sama-sama bernama Yesus. Sampai sini, keempat bukti penyerupaan tersebut semakin mendekati penarikan kesimpulan bahwa ada sesuatu yang hendak Tuhan rencanakan terhadap Yesus Kristus. Lanjut ke penyerupaan kelima. Penyerupaan tuduhan. Apa tuduhan yang ditujukan kepada Yesus Kristus? Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri, yang bernama Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Matius pasal 27 ayat 11. Pada kitab Markus tertulis, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Markus pasal 15 ayat 2. Jadi Yesus Kristus dituduh sebagai raja Yahudi. Lalu bagaimana dengan Yesus Barabas? Lengkapnya silahkan baca hal-hal yang berkenaan dengan Yesus Barabas pada link yang ada di deskripsi. Ringkasnya, Yesus Barabas adalah pemberontak dengan cara teroris, sehingga meskipun niatnya untuk membela kebebasan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma, namun tidak disukai oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin Yesus Barabas percaya tentang nubuatan seseorang yang akan menjadi penyelamat bangsa Yahudi, yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan dia merasa dirinya lah yang orang tersebut. Dia merasa dirinya seperti Daud, yang jika bisa memenangkan pemberontakan terhadap Romawi, maka Yesus Barabas akan naik menjadi raja Yahudi, seperti Nabi Daud. Jadi Yesus Kristus dan Yesus Barabas sama-sama dituduh sebagai raja Yahudi. Di dalam Bible dijelaskan bahwa pada puncak salib, ditancapkan papan yang bertuliskan tuduhan yang menyebabkan dia disalib. Seandainya saja papan tersebut bertuliskan tuduhan maling ayam, tentu Yesus Barabas akan bingung, dan dia akan protes, sebab salah orang. Artinya saat itu yang disalib seharusnya maling ayam, bukan Yesus Barabas. Jadi kondisi Yesus Barabas yang sebagai kepala geng perompak melengkapi penyerupaan terhadap diri Yesus Kristus sebagai Raja Yahudi. Jika diringkas, penyerupaan tersebut adalah
Penyerupaan nama, penyerupaan julukan, penyerupaan status sebagai tahanan, penyerupaan waktu dan tempat penahanan, dan penyerupaan tuduhan. Inilah kelima bukti penyerupaan yang ada di dalam kitab Bible. Jika ada sedemikian banyak penyerupaan, apakah ini hanya sebuah kebetulan? Untuk apa semua kebetulan ini? Apakah untuk penyelamatan Yesus, atau untuk memberi kelancaran proses penyaliban? Pertanyaan ini akan dijawab berdasarkan logika dan berdasarkan dalil dalam Bible. Pertama, jawaban dengan logika. Karena jika sesuatu kebetulan itu terlalu banyak, maka kebetulan itu bukan lagi disebut sebagai kebetulan, tapi ada sesuatu padanya. Jika rencana Tuhan agar Yesus disalib, untuk apa semua penyerupaan tersebut? Sebab jika memang Yesus harus disalib, tidak usah repot-repot Tuhan membuat keadaan yang terlalu banyak kebetulannya, sebab tanpa Yesus Barabas pun penyaliban dapat berlangsung dengan lancar. Jadi kesimpulan paling logis adalah penyerupaan tersebut adalah rencana Tuhan untuk membebaskan Yesus dari penyaliban. Yesus Barabas dipersiapkan Tuhan sebagai pengganti Yesus Kristus untuk disalib. Kemudian jawaban dengan dalil pada Bible. Pertama kita cek dahulu, penyaliban itu rencana siapa? Inilah awal mula rencana penyaliban yang tertulis di dalam Bible pada Lukas pasal 22 ayat 3 hingga 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Berdasarkan ayat tersebut, awal mula rencana penyaliban, adalah dari hasutan iblis kepada Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam dan tua-tua Yahudi. Sebelum menghasut Yudas agar Yesus disalib, sebenarnya iblis juga pernah berusaha membunuh Yesus dengan cara argumentasi tipuan. Berikut ini adalah argumentasi iblis menipu Yesus, agar Yesus terbunuh, yang tertulis pada kitab Lukas pasal 4 ayat 9 hingga 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Yesus menolak untuk lompat dari bubungan bait Allah, sehingga iblis gagal untuk membunuh Yesus. Meskipun gagal, iblis tidak berputus asa untuk berusaha merencanakan pembunuhan Yesus, dan menunggu waktu yang baik untuk melanjutkan rencana pembunuhan tersebut. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, dan menunggu waktu yang baik. Lukas pasal 4 ayat 13. Waktu yang baik ini akhirnya tiba, yaitu melalui Yudas. Iblis memasukkan kejahatan ke dalam hati Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam Taurat, yang sudah sangat ingin melenyapkan Yesus. Jadi ternyata Yesus disalib itu adalah rencananya iblis. Jika disalib rencananya iblis, otomatis Tuhan berencana sebaliknya yaitu menyelamatkan hambanya Yesus Almasih dari penyaliban. Dan banyaknya penyerupaan Yesus Barabas, atas diri Yesus Kristus, mau tidak mau, adalah bagian dari rencana Tuhan, untuk menyelamatkan Yesus dari penyaliban. Jika Tuhan hendak merencanakan penyelamatan Yesus Kristus, dengan menyerupakan Yesus Barabas seperti Yesus Kristus, maka harus sebaliknya, Yesus Kristus harus diserupakan seperti Yesus Barabas. Dan inilah bonus pembahasan mukjizat Yesus, yang jarang atau bahkan belum pernah dibicarakan oleh orang Kristen maupun orang Islam. Yaitu Yesus berdasarkan Bible bisa mengubah wajahnya sendiri. Berikut ini ayat-ayat yang menginformasikan jika Yesus Kristus bisa mengubah wajahnya sendiri. Maria Magdalena, tidak mengenal Yesus. Tertulis pada kitab Yohanes pasal 20 ayat 14 hingga 16 tertulis. Sesudah berkata demikian, ia, Magdalena, menoleh ke belakang, dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata padanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria," lalu Maria berpaling, dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Bahkan ayat ini mengungkapkan pula, bukan hanya wajahnya saja yang bisa berubah, bahkan suaranya pun bisa berubah, sehingga Maria Magdalena tidak mengenalinya. Kemudian pada kitab Lukas pasal 24 ayat 15 hingga 31, tertulis. Bahwa seharian bersama Yesus, murid-murid Yesus tidak ada satupun yang mengenalinya. Hingga ketika makan malam tiba, saat Yesus memecah roti dan membagikannya, barulah mereka sadar, bahwa dia adalah Yesus Kristus. Pada kitab Markus pasal 16 ayat 12 tertulis. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain, kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Oke guys, jadi lengkap sudah skenario untuk menyelamatkan Yesus Kristus dari penyaliban. Yesus Kristus dengan segala atributnya mirip dengan Yesus Barabas. Kemudian Yesus Kristus mengubah wajahnya menjadi Yesus Barabas, dan Yesus Barabas dirubah wajahnya menjadi Yesus Kristus. Lalu bagaimana proses terjadinya pertukaran tersebut? Ingat saat Yesus disidangkan di pengadilan, Pilatus bertanya, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus menawarkan pertukaran orang yang akan dibebaskan.
Terus dukung channel ini. Channel yang berisi informasi sangat tajam mengenai Islam yang jarang atau bahkan tidak terungkap sebelumnya, tentang Islam, kekristenan, dan ateisme. Sampai di sini dulu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, kepada saudara-saudara kita, Muslim, Kristen dan ateis, agar semakin banyak hidayah yang mungkin tersebar atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.